Hari nampak mendung menyelimuti sebuah desa kecil pinggir kota di Jawa Tengah. Di sebuah rumah tua sedang berkabung sebuah keluarga. Namun tak terdengar isak tangis maupun ratapan terhadap jenazah yang sudah terbaring di ranjang. Jenazah yang sedang menunggu untuk disucikan dan disemayamkan. Entah apa yang dirasakan anak cucunya hingga memandang jenazah kakek Narto dengan tatapan nanar. Kakek Narto yang hanya memiliki 2 anak itu meregang nyawa di usia yang cukup tua. Meninggalkan seorang istri yang sudah renta, 2 orang anak dan 4 orang cucu. Berkabung namun tampak linglung. Di sebelah jasad kakek Narto duduk dengan bingung Bintang, cucu kakek Narto yang paling kecil. Saat ini usianya sudah menginjak 14 tahun. Ia duduk merenung sebelum akhirnya ibunya yang bernama Kinanti datang memeluknya dan mengajaknya ke belakang untuk menemani Nek Sumi. Nenek Sumi yang ada di kamar belakang pun tak histeris seperti istri lain jika ditinggal mati oleh suaminya. Ia lebih terlihat seperti orang yang masih memproses apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Karena Bintang penasaran dengan atmosfer yang ada di rumah itu, ia bertanya kepada ibunya, mengapa tidak ada yang menangis di kematian kakeknya. Seperti pada umumnya, jika ada sanak saudara yang meninggal, maka rumah pasti akan dipenuhi dengan tangisan. Namun tidak dengan rumah kakek Narto. Sementara itu, di ruang depan tampak seorang pria yang berkisar berusia 50 tahun masuk ke rumah. Diikuti seorang perempuan dan 2 orang anak. Rupanya itu paman Bintang, Pak Dewi Narto yang datang bersama istri dan anaknya. Ia datang membawa sebuah kotak kayu jati yang kemudian diletakkan di lemari kamar belakang. Sedangkan istrinya dan 2 anaknya sedang duduk di ruang depan. Sebuah pemandangan yang cukup aneh. Pemakaman hari itu berjalan dengan lancar. Kakek Narto dimakamkan di pemakaman desa setempat. Setelah pemakaman, semua orang langsung pulang. Setibanya di rumah kakek Narto, Bintang melayangkan pertanyaannya kepada ibu. Ia masih kekeh bertanya mengapa tidak ada kesedihan atau bahkan raut wajah sedih di semua anggota keluarga. Karena ibu Kinanti tak sanggup menjelaskan sendirian, maka dikumpulkanlah semua anggota keluarga yang ada, termasuk Nek Sumi. Dengan wajah yang sedikit lesu, Nek Sumi bercerita jika kakek Narto melakukan pesugihan selama hidupnya. Pesugihan itu merenggut 10 nyawa anaknya karena dendam yang terlalu dalam. Nek Sumi berencana untuk menggagalkan pesugihan itu apapun caranya. Kala itu
Mungkin 40 tahun yang lalu, ketika Nek Sumi berusia 20-an, dimulailah pesugihan Kakek Narto. Kakek Narto mencari pesugihan tidak sendirian. Ia selalu mengajak seorang temannya yang bernama Madi, dua sobat licik pada zamannya. Pada saat itu, Nek Sumi menolak keras agar kakek Narto tidak melakukan pesugihan, karena ia tahu jika apapun yang disembah ketika mengikuti pesugihan pasti serakah. Awalnya, makhluk itu hanya meminta ayam cemani sebagai tumbal. Lalu ketika anak pertama kakek Narto dan Nek Sumi lahir, seminggu kemudian ia diambil. Di kelahiran selanjutnya, ketika yang dilahirkan adalah anak laki-laki yang sangat dicintai kakek Narto, anak itu pun diambil. Kakek Narto memang menjadi kaya. Semua usahanya berjalan dengan lancar, menggarap lahan pertanian, menjadi pengepul cengkih dan berdagang. Rasanya hidup memang bergelimang materi, namun sang makhluk itu terus saja meminta tumbal. Di hampir semua kelahiran anak kakek Narto dan Nek Sumi, rata-rata usia anaknya tak mencapai umur 10 tahun hingga akhir. Diminta sebagai tumbal. 10 anaknya menjadi tumbal yang sia-sia. Belum selesai Nek Sumi bercerita, Bintang menyela dengan bertanya, mengapa ibu dan Pak D-nya tidak menjadi tumbal, kan mereka juga anaknya. Jika Ibu Bintang dan Pak Dewi Narto bukanlah anak kakek Narto, melainkan anak orang lain. Selain itu, Bude Bintang yang merupakan istri Pak Dewi Narto adalah anak Pak Madi. Ia sengaja dinikahkan dengan Pak Dewi Narto agar kelak bisa meneruskan pesugihan sesat Pak Narto.